Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخنا ومربي العلوم كهدي توفيق الحكيم وذرياته وأهل بيته وتلامذته ومن يعاون على نشره هذا الكتاب شاول الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kelima ya. 4 apa 5 itu? Isim mausul. Isim mausul kata penghubung isim mausul yang pertama yaitu alladzi. Alladzi bermakna orang yang atau barang yang, bukan atau barangkah. Alladzi tanpa harokat dibaca alladzi menjadi alladzi. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Isim mausul hukumnya mabni dasarnya wakani abatin alil fi'li bila ta'asurin wakafti qarin usilan dan serupa dalam butuh sambungan kaya mausul dan mu'rafkan keserupan. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu adalah isim mausul. Kemudian kita pahami keterangan apa itu isim mausul. Isim mausul itu sudah dijelaskan tadi, dikatakan sebagai kata penghubung. Atau
penjelas. Kata penghubung atau penjelas dengan lantaran jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Dengan lantaran jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Ini pengertian dari isim mausul. Kemudian istilah isim mausul yang kedua yaitu di mana ada isim mausul pasti ada istilah silah ya. Apa maksud dari silah? Silah itu adalah jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Itu silah. Jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Tanda silah yaitu adalah short ya. Kemudian istilah lagi yang ketiga dalam isim mausul yaitu adalah aid ya. Atau robit. Apa yang disebut dengan aid? Aid itu adalah dhamir yang menghubungkan antara silah dan isim mausul. Dhamir yang menghubungkan antara silah dan isim mausul. Sehingga perumusan isim mausul itu pertama, isim mausul itu terdiri dari istilahnya al-ismul plus yaitu silatul mausul terus lagi yang terakhir yaitu adalah aid. Ini rumus isim mausul ya. Pasti dalam isim mausul itu ada kategori 3 macam ini. Isim mausul, silahnya dan aidnya. Ini perumusannya. Di mana ada isim mausul, di situ pasti ada silah dan di situ pasti ada aid. Sama dengan kita memahami dhamir, di mana ada dhamir, di situ pasti ada yang namanya kata gantinya. Di mana ada isim isyarah, di situ pasti ada kata yang ditunjuk yang disebut dengan musyarun ilaih. Contoh lagi kita pahami contohnya langsung kita menemukan kata alhamdulillah. Alhamdulillah hi rabbil boleh atau langsung alhamdulillah alladzi contohnya
yaitu alladzi khalaqa. Khalaqas samawat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Dah. Yang pertama kita akan pahami istilah isim mausul mabni. Kalau kita memahami isim mausul alladzi di sini, ini dinamakan sebagai mahal jar ya. Kayak begitu. Karena alladzi itu sebenarnya hukumnya jar. Alasannya itu nanti dijelaskan di jilid selanjutnya, bisa jadi sifat dan juga bisa jadi badal. Sifat dan badal dari mana? Dari kata Allahi. Itu yang pertama. Kemudian kita pahami isim mausul itu apa sih? Isim mausul itu adalah kata penghubung atau penjelas. Jadi istilah penghubungnya itu berarti kembali kepada kata sebelumnya. Karena penghubung. Kayak gitu. Karena penjelas berarti yang mau dihubungkan, yang mau dijelaskan itu adalah lafadz Allahi. Paham ya? Yang mau dihubungkan dan yang mau dijelaskan yaitu adalah kata Allahi. Itu isim mausul. Lah, dengan lantaran apa? Dengan lantaran jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Dengan menyebutkan silahnya, ya, dengan menyebutkan silahnya, kita tahu Allah itu siapa. Kayak begitu. Atau kita tahu yang dipuji itu Allah itu siapa gitu. Kita tahu, oh ternyata Allah itu adalah Az-Zat yang menciptakan langit. Seperti itu. Dengan menyebutkan silahnya, kita paham maksudnya Allah itu siapa. Kayak gitu. Paham ya? Itu isim mausul. Lah sila itu sendiri jumlah yang disebutkan setelah isim mausul. Ini silanya. Dengan menyebutkan sila, kita tahu maksud dari isim mausul selaku kata penghubung dan penjelas dari kata Allah itu maksudnya adalah Allah yang menciptakan langit itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian istilah yang ketiga isim mausul itu pasti setelahnya itu ada aid. Aid itu apa? Domir yang kembali kepada isim mausul yang menghubungkan antara isim mausul dan silahnya. Lah maka aidnya di mana? Aidnya itu tersimpan. Nah, yang mana aidnya di sini yaitu adalah domir huwa yang kembali kepada isim mausul. Ini yang disebut dengan istilahnya adalah aid. Kayak begitu. Sehingga aid dan kata yang dihubungkan ini harus sesuai. Kayak begitu. Aid dan kata yang dihubungkan ini harus sesuai. Kayak begitu. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan isim mausulnya. Ini harus sesuai. Yang di sini ini harus sama. Ya. Domirnya juga di sini juga harus sama. Harus sama dengan apa? Dengan isim mausulnya. Kayak begitu. Kalau yang mau kita jelaskan dua orang, contohnya Zaidun wa Ahmadu berarti ya Alladani. Seperti itu. Paham ya? Atau yang kita akan menemukan contoh seperti Alladina itu isim mausulnya penghubung dari kata al-muttaqinah. Nah, kata al-muttaqinah itu jama', makanya memakai alladina.
Seperti itu. Dan aidnya yu'minuna itu berdhamir hum, kembali juga kepada isim mausul. Paham ya? Jadi di sini ini harus sesuai. Jadi kata yang dihubungkan oleh isim mausul ini harus sama, maka juga dhamir yang kembali kepada isim mausul ini juga harus sama. Paham ya? Ini sama. Alladzi selaku isim mausul mufrad mudzakkar, Allah juga menunjukkan mufrad mudzakkar. Khalaqa selaku aid yang berdhamir huwa juga menunjukkan mufrad mudzakkar. Paham tidak? Jadi poin-poin atau isim mausul itu terdiri dari 3 unsur. Pertama isim mausul, kedua silah, ketiga aid. Pasti itu. Kayak begitu. Jadi kalau seandainya nggak ada aidnya, berarti aidnya maklum, berarti dibuang. Itu nanti ada pemahaman di jilid 5-nya seperti itu. Karena udah maklum, maka aid itu boleh dibuang. Kayak begitu. Ini adalah isim mausul. Seperti kita menemukan kata alladzi. Lagi yang kita contohkan. Alladzi tadi ja'ala lakum ja'ala lakumul arda firosana di sini. Jadi letak fokus kita kalau kita menemukan isim mausul, kata yang dihubungkan itu yang mana? Paham ya? Kayak begitu. Berarti kalau pakai alladzi, kata yang dihubungkan jelas itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Jadi maksudnya isim mausul alladzi di sini yang bermakna wong kang atau barang kang. Tapi kalau ke Allah dat kang gitu. Itu berarti maksudnya ke Allah. Kayak begitu. Paham ya? Dan letak fokus kita lagi ke aidnya. Paham ya? Di sini harus sesuai. Kayak begitu. Lah di sini setelah kita tahu ini maksudnya kata yang mau dihubungkan itu adalah kalimat Allah, maka memakai alladzi. Lah isim mausul ini penghubung dan penjelas. Dengan lantaran menyebutkan jumlah setelahnya, baru kita tahu maksudnya alladzi ini atau maksudnya kata yang dihubung itu maksudnya siapa. Berarti dat yang menjadikan bagi kalian sebumi, bagi kalian semua bumi itu sebagai lemek atau sebagai hamparan, paham ya? Seperti itu. Paham tidak? Dengan menyebutkan kita dengan istilah silang, kita tahu yang kata yang dihubungkan oleh isim mausul itu maksudnya adalah siapa. Paham tidak? Paham tidak? Atau contoh lain selain dari anunya kita menemukan kata contoh Sayyidun, kemudian Ahmadu. Di sini kita menemukan kata Alladani. Contohnya kita menemukan kata lagi yaitu ya hubungkan kata Zaidun wa Ahmadu. Zaidun wa Ahmadu itu siapa? Oh, Zaidun wa Ahmadu itu ya ta'allamani, yang belajar. Nah, fa'il kembali ke isim mausul. Ini domirnya adalah domir huma, sesuai. Ini juga sesuai, paham ya? Maksudnya Zaid dan Ahmad itu adalah orang yang belajar ilmu. Dengan menyebutkan silanya kita paham maksudnya Zaid dan Ahmad itu siapa? Paham enggak? Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Ini sudah sesuai. Alladzi alladani ini sudah sesuai dengan kata yang dihubungkan dua laki-laki. Alladani juga dua laki-laki. Paham ya? Domir huma yang kembali kepada isim mausul itu juga sudah sesuai. Maka kategori di sini dua-duanya ini harus sama. Harus sama. Harus sama, harus sama. Paham tidak? Itu adalah isim mausul.
Berarti aib itu fa'ilnya, Ustaz? Nah, tidak harus. Intinya domir. Kayak begitu. Kalau fa'il itu kan juga mengandung domir. Intinya domir gitu loh. Nanti ada domir yang kembali kepada isim mausul yang sesuai, itu yang disebut dengan aid. Kayak gitu. Ini contoh robit beritanya. Kalau robit itu juga domir, cuma kembalinya kepada mubtada. Itu nanti penjelasannya. Cuma istilah pengistilahan itu beda. Tapi kalau dalam bahasa itu sama-sama, yaitu adalah kata kembali. Sama-sama seperti itu. Cuma yang lebih pas itu aid, yang lebih pas kalau isim mausul. Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke isim mausul alladina. Alladina tanpa harokat dibaca alladina menjadi alladina. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina adalah isim mausul hukumnya mabni. Seperti lagi kita menemukan contoh yaitu alladina. Dalam isim mausul tadi sudah disampaikan, yaitu pertama kalau kita menemukan mausul kita harus melihat kata yang dihubungkan. Ini yang pertama ya. Kita harus melihat kata yang dihubungkan karena mausul itu kata penghubung. Paham ya? Terus yang kedua, kita harus melihat yang namanya yaitu aidnya. Di sini. Maka keduanya ini harus sesuai. Harus sama. Kenapa kok memakai alladina? Kok tidak memakai alladi atau alladani? Alasannya yaitu al-muttaqina itu adalah menunjukkan jamak. Di sini dijelaskan yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalimat takwa ini mungkin masih belum istilahnya kurang jelas. Kayak begitu. Maka dilanjutkan lagi atau diperjelas lagi kata al-muttaqina dengan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Paham enggak? Seperti itu. Maka setelah isim mausul letak fokus kita yaitu adalah silah. Silah inilah yang menjelaskan yaitu kata yang dihubungkan. Atau yang menjelaskan adalah isim mausul. Maksudnya orang yang bertakwa itu siapa? Oh maksudnya yu'minuna kang iman sopo alladina bil ghaibi kalawan perkara kang gaib. Paham tidak? Nah, itu maksudnya. Dan di sini harus sesuai semuanya. Kayak gitu. Jadi kalau kita menemukan isim mausul, kita harus memahami atau kita harus melihat letak fokus kita kata yang dihubungkan. Biar kita ini bisa menterjemah. Kayak begitu. Kata yang dihubungkan. Jadi kalau dalam kalimat kata alladina ini kedudukannya jadi apa? Itu kalau udah keliru itu bisa jadi badal. Berarti kalau jadi badal kemungkinan di sini adalah kedudukannya adalah i'rabnya adalah mahal jar ya.
Gitu. Seperti itu. Mahal jer. Kayak gitu. Lah kenapa kok tidak dibaca jer? Ya alasannya karena karena isim mausul ya hukumnya mabni. Kayak begitu. Sehingga nanti banyak dilanjutkan setelah bil ghaibi muttaqina itu juga dikatakan walladzina apa? Yu'minuna bima unzila. Dan juga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang diturunkan dan seterusnya gitu. Paham ya? Kayak begitu. Jadi wawunya ini atop ke ini. Ini nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya yaitu jilid 3. Intinya paham dulu isim mausul. Paham ya? Begitu. Jadi kalimat yang sempurna, tapi kalau kita ingin nyambung, maka bolehlah kita menyambung dengan istilah mausul. Contohnya saya mengatakan Zaidun qaimun. Itu kan sudah sempurna itu. Yang artinya Zaid berdiri. Tapi kalau kita ingin melanjutkan kata-kata Arabnya, alladzi. Nah, begitu. Pahamnya? Kayak gitu. Contohnya kita mau menjelaskan Zaid yang berdiri itu adalah seorang guru. Berarti kita mengatakan alladzi huwal ustad. Boleh memakai jumlah ismiyah. Dia adalah ustad. Paham enggak? Kayak gitu. Prakteknya memakai isim mausul untuk melanjutkan atau menghubungkan kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Paham tidak? Dan setiap pada isim mausul kita harus tahu kembalinya dulu. Isim mausulnya ini? Iya kan? Iya, kita harus tahu. Jadi prakteknya begini. Bagaimana kita mau tahu isim mausul itu memakai alladzi, alladani, alladzina, itu kembalinya kepada kata sebelumnya. Itu disebut apa? Kayak gitu, hah? Disebut apa? Kata yang dihubungkan. Iya, yang dihubungkan, kata yang dihubungkan. Kayak gitu. Cuma pengistilahannya kalau di kitab itu gak ada. Tapi dia bukan aid kan? Hah? Bukan. Kalau aid ya domir ini. Yang kembali kepada isim mausul. Ini yang disebut dengan aid. Tapi aidnya kembalinya hanya ke isim mausulnya saja. Iya. Gak harus ke yang dihubungkan tadi. Ya sebenarnya kan satu paket. Isim mausul dengan kata yang dihubungkan itu satu paket. Untuk kita nerangin ke anak itu. Iya, kembalinya ke mausul. Kembalinya ke mausul. Kita kembali ke istilah domir yang menghubungkan antara sila dan isim mausul. Oh, berarti kembalinya ke mausul. Kayak Dan begitu. itu kita harus ngasih tahu ke anak, semisal Aladina ini kembali ke mutakin gitu. Kayak begitu? Iya. Ya kalau begitu. Masalah kan kita belum. Hah? Ya kita mengistilahkan kayak seperti tadi. Kalau sudah sampean sudah tahu ini kan alladzi, setelah kita menemukan ja'ala lakumus sama yang menjadikan langit itu sebagai hamparan, itu kan Allah. Berarti maksudnya di sini Allah. Paham enggak? Iya, maksudnya Kayak begitu. Biar anak itu enggak terus-terusan dengan telepon tiba-tiba ada Allah gitu maksudnya. Nggak mungkin anak seperti itu, masuk tiba-tiba. Cuma ya istilahnya itu diistilahkan dulu gitu. Nah gini, nah, istilahkan gini pas begini. Berarti kita nggak cukup tadi untuk hanya menerangkan alat isu-isu mausul, dia bermana wong kang. Ya satu orang. Kemudian langsung setelahnya aja kan, setelah isim mausul itu harus ada sila. Apa tetap harus kita Tetap gitu, yang kembali itu karena ini prosesnya juga nanti adik-adik harus memahami secara konteks kitabnya juga, prakteknya gitu. Kalau cuma hanya membayangkan domir saja dan tidak tahu maksud isim mausul ya anak repot, kayak begitu. Tetap itu harus kayak gitu. Paham ya? Dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi sehingga isim mausul itu kalau kita belajar sebenarnya mausul dan silah itu sebenarnya satu keterangan. Gini loh, contoh.
apa artinya alladzina? Ya. Alladzina amanu sama dengan al-mu'minuna. Ini sama. Paham ya? Karena kalau alladzina ini kan pengertiannya adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya al-mu'minuna. Paham tidak? Ini sudah satu paket sebenarnya. Jadi mausul dan sila ini yang menjelaskan mausul atau yang menghubungkan mausul. Kayak gitu. Sehingga kata yang dihubungkan itu dipahami oleh orang lain gitu loh. Kayak gitu. Paham tidak? Jadi apa sama ada dengan kita menemukan kata alladzina kafaru. Ini sama dengan kata al-kafiruna. Sama. Paham ya? Seperti itu. Ini artinya sudah satu paket. Silah dan mausul ini sudah satu paket. Sudah satu paket keterangan. Yang dalam artian kalau orang menterjemah ya ayyuhalladzina, karena ini sudah bertanya dengan kata amanu, sama dengan kita menemukan ya ayyuhal mu'minuna. Ini sama. Kayak gitu. Paham ya? Ini sama. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal mu'minuna, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, ya sama itu. Karena sila itu adalah penjelas dari isi mausul. Paham ya? Sedangkan mausul penghubung dari kata sebelumnya. Paham enggak? Gitu. Ini sudah sama ya, cuma bukan di sini pengertiannya ini. Nah. Seperti kita menemukan ladi, yaitu contohnya alladzina hum an sholatihim sahun. Di sini silanya berbentuk jumlah ismiyah, nanti akan dijelaskan di jilid 3. Dengan kata istilah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul. Gitu loh. Seperti itu. Itu dijelaskan fawailul lil musallin. Berarti alladzina ini kembali ke al-musallina. Al-musallina seperti apa yang dikatakan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya lalai dan lupa. Paham enggak? Gitu. Dijelaskan lagi gitu loh istilahnya. Paham tidak? Ada pertanyaan enggak? Jadi setelah kita tahu tarif dari isim mausul sendiri, itu baru kita bisa, oh berarti maksudnya gini. Maka sama nanti di jilid 2 penerapan domir isyarah mausul gitu. Jadi kalau kita cuma sebatas tahu domir to, penerapannya tidak tahu, isyarah juga tahunya kata tunjuk tapi penerapannya nggak tahu, ya nanti nggak bisa menterjemah. Kayak gitu. Isim mausul tahu isim mausul to tapi penerapannya gak tahu, ya gak bisa. Pokoknya komponennya mausul itu pasti terdiri dari 3 ini. Ini komponennya. Mausul, sila, aid. Itu pasti itu. Di mana ada mausul pasti ada sila. Paham ya? Gak mungkin gak ada sila itu. Kayak gitu. Pasti sama dengan domir, di mana ada domir pasti ada kata ganti. Sama dengan isim isyarah, di mana ada isyarah pasti ada musar ilaihnya. Kayak begitu. Nah, setelah tahu komponen ini, maka kita harus pahami yang disebut dengan komponen 3 ini maksudnya apa? Mausul, kata penghubung. Paham ya? Atau penjelas. Kalau ingin kita tahu ini penghubung dari kata sebelumnya atau menjelaskan dari kata sebelumnya, lihatlah jumlah setelahnya. Paham enggak? Lah sedangkan silah ini adalah jumlah setelahnya.
tanda silah yaitu shad. Paham tidak? Lah sedangkan aid domir yang menghubungkan antara silah dan isim mausul. Kayak begitu. Paham ya? Untuk keterangan di isim mausul ini kan ada istilah silah berupa jumlah. Iya. Nah, sedangkan jumlah Iya. Dijelaskan dia. Iya, itu cuma disampaikan hanya sebatas tadi itu aja deh. Nggak harus semuanya. Kayak gitu. Kalau ini mau kita jadikan komponen, ya banyak deh, Bang. Isim mausul terdiri dari alladzi sampai manma. Sila itu ada 3. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah sibah, jumlah kan begitu. Di sini komponennya nggak saya jelasin. Paham ya? Kayak gitu loh. Gitu. Nah, gitu. Jadi baru orang paham menterjemah kitab kuning atau Al-Quran. Seperti itu. Apa lagi? Mulai besok bisa ada masuk jam 8 kurang 10 menit atau kurang 15 menit. Karena sekarang jam masuk di Ma'wa itu maju. Masuk jam 8.45. Sekarang. Masuk jam 8.45. Jadi kalau masuk dari jam 8 ya berarti masuknya 45 menit. Kayak gitu. Udah ya? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad.